Kali ini coba klik, udah dicoba nggak tadi ya Mbak? Mbak Wahyu sudah yang pertama, oke. Ini yang lainnya, Mas Handono mungkin coba, ini Mas Handononya. Ini kalimat saya. Kita mau cari sinonim dari kata sukses. Dari kalimat ini, she wants to get success in order to be popular. Nah, sukses di sini artinya apa? Gitu. Dari kalimat ini. Ini ada dua pengertian yang saya tampilkan. Mas Handono baru datang ya tadi. Nah, kalau yang dari kalimat saya itu, menurut Mas Handono itu arti sukses yang pertama, peraihan pendapatan atau dapat meraih suatu tujuan, atau bisa dibilang kemenangan, sinonimnya victory, atau lebih ke pencapaian suatu popularitas, kekayaan, atau sosial status. Often aim. Oke, Mas Handono jawab yang pertama berarti ya. Oke. Mbak Nufaida udah dicoba tadi, yang desktopnya itu, setelah itu tekan tahap. Karena Mbak Sitinya sudah bisa. Coba Mbak ini sama Mbak Wahyu, coba. Mbak Nufaida, maaf. Oke, Mbak Siti yang pertama. Mbak Nufaida pertama ya. Terus gimana ya? Udah Mbak? Belum juga ya Mbak? Oh. Coba langsung geser kursornya ke kiri. Bau suatu maksudnya apa ya? Kalau nggak ono koncono. Saya nggak ngerti lagi jawab Mbak. Atau mungkin karena sinyal ya? Mbak Ria. Mbak Rianya udah datang ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Ria. Oke, yang lain gimana ya? Yang tadi yang belum bisa lihat, saya jadi bingung nih. Kalau dilanjutin yang lainnya nggak ngerti. Mbak Rika di sini ada dua loh Mbak. Mbaknya dua-duanya ini ya. Kalau masalahnya karena itu Mbak masuk akun 2 kali. Dia pakai PPT. Mbak Lia juga nggak bisa lihat ya? Mbak Lia harusnya bisa lihat dong. Mbak Lia bisa lihat harusnya. Oke. Mau dikasih PDF ya? Atau nanti kalau yang nggak bisa lihat ke YouTube. Nanti saya masukkan. Nanti kan saya upload ke YouTube. Gimana ya? Saya usahakan apa yang saya tulis saya type. Gimana bisa? Oh Mbak Lia nggak apa-apa. Saya belum pakai modul juga hari ini. Karena saya juga belum menerima modul.
Oke, dia berbicara. Oke. Oh, baru kedua. Oke. Oke. Nah, sudah nanti ini aja ya. Untuk soal yang pertama ini saya skip, maksudnya saya jawab aja dulu, nanti yang lainnya saya ketik. Jadi kalau untuk yang success ini, kan tadi soalnya adalah she wants to get success in order to be popular. Dia ingin berhasil atau sukses supaya terkenal. Nah, berarti yang mengacu kepada terkenal yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi jawabannya adalah mbaknya boleh ganti dengan sinonim yang ada di sini. Prosperity, work, rich, terserah mau pilih yang mana. Oke, jadi jangan pakai yang pertama. Jangan pakai yang victory. Karena itu artinya kemenangan. Kecuali kalau misalnya saya buat di sini, you want to get success in running misalnya. Berarti dalam lari kan. Running competition atau apa. Nah, berarti dia pengen menang. Kalau menang berarti kita pakai victory. Tapi kalau misalnya kalimat yang saya kasih berarti success di sini mengacu pada prosperity. Ya, salah Mbak Yoyo ini sih, nggak apa-apa. Itu belajar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sinonim, juga jangan asal-asalan kasih sinonim. Oh, ini sinonimnya ini, gitu. Jadi lihat kalimatnya. Karena dalam satu kata bahasa Inggris punya arti yang banyak. Oke. Nah, setelah itu ada kata successful. Successful. Nah, di sini ada dua arti yang hampir mirip juga dengan kata sukses. Itu adalah accomplishing, or result. Nah, ini yang pertama. Arti yang pertama adalah meraih satu tujuan atau hasil. Nah, kalau success tadi, kalau success, dia itu kata benda, noun. Maaf, di sini successful saya lupa buatnya. Successful harusnya di sini adalah adjective, adj. Biasanya simbolnya adj. Oke. Nah, kalau misalnya dibilang adjective, berarti biasanya diletakkan sebelum noun, biasanya. Oke. Bisa juga dia berdiri sendiri. Nah, arti yang kedua adalah having achieved in both or social status. Ini hampir sama aja dengan success yang tadi. Bedanya ini kata sifat. Ini. Nah, kalau misalnya successful, berarti mbaknya bisa ganti dengan victorious, prosperous, atau wealthy. Nah, tergantung pada kalimatnya. Jadi kalau misalnya kalimatnya tadi, saya ganti she wants to be successful person. Jadi di sini get successnya saya ganti dengan to be successful person in order to be popular. Okay. So, kalau misalnya kalimatnya seperti itu, kita pakai yang prosperous. Karena tadi kita bilang itu mengacu kepada familiar atau ketenaran. Jadi berarti dia pakai prosperous atau wealthy atau rich. Banyak boleh pilih salah satu. Nah, ini juga beberapa kalimat beberapa kata yang saya ambil dari modulnya Mas dan Mbak. Itu ada helpful. Nah, lihat kesetaraannya. Saya buat di sini adjective sama adjective. Jadi kalau dia adjective, jangan buat ke noun. Jadi kalau misalnya saya buat tadi help aja, itu artinya apa? Kesehatan atau sehat ya? Ayo. Health. Nah, kesehatan, oke. Healthy, sehat. Oke. Nah, jadi kalau health itu kan kata benda, berarti juga nanti untuk sinonimnya juga harus kata benda. Jadi nggak boleh beda.
success tadi noun, berarti juga harus noun. Bedakan ya Mbak ya, prosperity sama prosperous. Kalau prosperous itu berarti adjective. Successful juga adjective, jadi sama-sama adjective, harus setara. Watch itu verb, berarti dia bisa ke see atau view. Itu kata kerjanya verb. Terus kalau misalnya like itu verb juga, berarti cari kata sinonim yang pertamanya juga verb. Jadi enjoy. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk sinonim. Untuk sinonim ada pertanyaan kah? Mbak Rika? Ada yang mau ditanyakan Mbak Rika? Oke, tidak ada ya? Oke. Mbak Rika, ada yang mau diketik ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya udah jelas? Ada yang ingin tanya? Ada? Berarti nggak ada yang dengar suara saya ini ya? Oh, oke. Mau starting? Oke. Oke, nanti kalau misalnya yang belum dengar atau putus-putus, nanti bisa lihat ke YouTube ya. Saya nggak bisa lihat, beda nggak bisa lihat. Bisa, watch bisa diganti look. Ini hanya saya kasih beberapa sinonim aja, nggak semua. Bisa, watch boleh dilihat. Bergantung kalimat ya Mbak ya, bergantung kalimat. Mbak Uswati udah jawab gitu. Oke. Sudah? Oke, kita lanjut dulu. Kita langsung masuk ke antonim. Nah, sama seperti tadi yang dibilang Mas Handono juga, kalau antonim itu dua kata atau lebih yang memiliki makna yang berlawanan. Atau singkatnya, biasanya kita bilang lawan kata. Jadi kalau misalnya close, berarti open. Kalau misalnya arti close itu adalah tutup. Terus dengan far. Oke. Atau kalau saya misalnya bilang good, berarti antonimnya very good friend. Mas Fadul ada yang mau diketik ya? Oke, good berarti bad. Oke. Nah, ada beberapa kata yang mungkin kayak jadi kayak dia lawan kata dari satu kata, dia bisa dua kata atau lebih untuk opposite, biasanya opposite juga bisa dibilangnya lawan kata. Oke. Nah, misalnya kita pakai tadi, saya sengaja buat kata yang sama supaya mbak-mbaknya bisa mengerti dulu gitu. Successful misalnya. Nah, successful itu kalau kata opposite-nya unsuccessful atau unprofitable, atau juga bisa dibilang poor. Tapi kalau successful-nya menyatakan suatu kekayaan. Misalnya dia adalah orang kaya, kita bisa bilang he is a successful person. Nah, opposite-nya apa? He is a poor man atau poor person. Jadi bisa pakai poor. Oke. Dan satu lagi, kalau antonim juga sama dengan sinonim.
perhatikan part of speech-nya. Jadi kalau misalnya dia noun, kata benda, maka dia juga antonimnya harus kata benda. Jadi harus sama, harus setara. Oke. Nah, ini contoh yang simple dulu. Good, tadi bad. Nah, terus atau bisa jadi he is an objective teacher. Ini bukan an ya, seharusnya a. He is a subjective teacher. Jadi objektif lawannya subjektif. Oke. Jadi kalau di sini pakai if, berarti kan if itu adjektif. Jadi adjektif diganti. Kalau kita mau ganti girl-nya kita ganti, berarti sini he is a good boy. Misalnya kita mau ganti girl-nya. Jangan lupa ganti he-nya juga ya. He is a good boy. Jadi apa yang kita ganti? Noun ya noun, verb ya verb. Terus kalau adjektif harus setara. Oke. Nah, saya punya soal nih. Kalau friendly kira-kira apa ya? Dari keempat ini. Antonim dari friendly apa? Kira-kira Mbak dan Masnya? Hospitality, hostile, nice, atau close? Friendly. Kira-kira antonimnya apa? Yang nggak bisa lihat mungkin boleh juga jawab antonim dari friendly. Itu ada hospitality, hostile, nice, and close. Okay. Yang mana dari empat ini yang merupakan antonim lawan kata dari friendly? Nggak apa-apa Mbak Rita, nggak apa-apa. Nggak apa, sambil kerja juga nggak apa-apa. Mbaknya udah bisa hadir aja udah gimana ya, udah satu perjuangan, saya tahu itu. Hostile, Mbak Siti jawab hostile. Oke, yang lain? Yang lain, adakah yang ingin menjawab? Lawannya hostile. Oke, good. Oke. Yang lainnya sudah? Nggak ada lagi mau jawab? Nah, untuk antonim dan sinonim, kalau setelah itu hiponim, nah, terus homonim juga yang paling harus kita tekankan di sini adalah kosakata, vocabulary. Jadi kalau misalnya vocabulary Mbaknya banyak dan tahu artinya, maka akan mudah menjawabnya. Oke, friendly artinya apa Mbak? Friendly artinya apa ya? Mbak Siti, terus kenapa jawabnya hostile? Karena hostile itu artinya permusuhan. Nah, friendly berarti artinya? Kalau friendly, itu persahabatan. Oke, good. Yes, benar. Jadi Mbak Siti benar ya. Oke, jawabannya adalah hostile. Oke. Hostile itu artinya permusuhan. Friendly berarti berteman, sama, boleh. Oke, nah selanjutnya alive. Yang mana ke asli antonimnya? Antonim bukan sinonim. Present, present, dead, atau modern. Mas-masnya ini mana ya? Gak berniat menjawab, Mas.
alive, untuk alive. Present, haven't, dead, modern. Harusnya did. Did. Okay. Did. Mbak Siti, alive. Oke, Mbak Suatun, oke. Did. Ya. Baru bisa dengar Bu, saya login pakai 2 ID. Kenapa login pakai 2 ID, Mas? Oke. Setelah itu yang di napi lihat presentasi. Oh, yang di napi lihat presentasi. Bawahnya, oke, good. Bawahnya, oke. Mas Andono, bisa jawab? Mbak Lili, yang lain, yang tadi saya sudah ketik soalnya. Kalau nggak bisa lihat, tadi saya sudah ketik soalnya Mbak Rika. Mbak Rika, oke, lagi jaga, nggak apa-apa. Yang lain. Mbak Lia mungkin mau jawab? Nggak apa Mbak? Mau salah juga nggak apa-apa. Pertanyaannya cari lawan katanya. Lawan kata dari luar. Mbaknya bisa lihat di TV saya ya Mbak ya. Nah dari yang 4 itu yang manakah? Antonim dari luar. Oke, yes, present belum. Maksudnya yang yes. Oh ini pertanyaan lain ya Mas Andono ya? Maksudnya pertanyaan dari di luar dari yang sedang kita pelajari atau? Present itu kan hadiah. Iya, present. Ya, maksudnya Mas Andono sih present tense atau present have. Ya benar, have have, benar. Present itu banyak artinya Mbak ya. Bisa hadir, hadiah. Wow, kata kerjanya present. Present, presentasi. Tulisannya hampir sama. Cara bacanya beda. Sekarang juga bisa, ya benar. Saya terlive. Wah, Mas Andono dijabarkan benar-benar. So, jawabannya Mas Andono. Wah, kita punya Twitter. Mas Andono, jawabannya? Ini cocok memang jadi ketua kelas. Tidak salah pilih. Ini jenius. Wah, Mbak Lia nambah lagi nih modern itu jawabannya Mbak. Iya, modern lawannya primitif. Maksudnya lawan itu kan ada kata yang di atas Mbak alive. Alive itu 4 itu pilihannya. Jadi alive, yang manakah antonim dari alive? Apakah present, ataukah present, dead, atau modern? Dipilih Mbak ya, bukan di ini. Oh, oke, Mbak Lia dead lah. Mas Andono, masih ingin menjabarkan atau langsung jawab aja nih Mas? Oke, yes. Udah jelas ya. Oke, baiklah. Memang jawabannya adalah dead. Karena alive artinya hidup, dead berarti mati. Nah, oke, kita untuk itu tadi ada pertanyaan antonim. Sebenarnya itu pelajaran mengulas pelajaran SMA ya. Saya yakin Mbak dan Masnya sudah tahu karena ini masih chapter 1. Jadi masih yang agak pemanasan, warming up. Oke, ada pertanyaan untuk antonim? SMA 20 tahun yang lalu. Aduh, emang umur Mbaknya berapa? Saya nggak yakin 20 tahun yang lalu. Mungkin Mbak, nggak mungkin. Saya nggak yakin Mbaknya 20 tahun yang lalu Mbak, berarti
Oke. Lebihnya, lebih. Kayak 9 tahun yang lalu, Mbak. 9 tahun yang lalu masuk akal. Kalau 20 tahun yang lalu loh. Oke, kita lanjut ke homonim ya. Homo berarti, kalau ada yang bilang homo berarti itu artinya apa ya? Homo persamaan, lawan sama jenis kan? Atau persamaan. Nah, ini di sana lagi. Mbak Lili ada mau ikuti? Yang bisa jelaskan? Oke, nggak ada ya. Oke, homonim itu adalah kata yang mempunyai tulisan dan bunyi yang sama, tetapi maknanya beda. Jadi dia, kalau kita pelafalannya sama, kalau di Indonesia itu kayak kata bunga. Bunga itu bisa jadi bunga bang. Tergantung kita ngomongnya kemana. Atau bunga yang memang bunga ya, bunga flower. Itu. Nah, cara bilangnya sama, kayak bilang juga buku. Buku itu kan bisa buku yang ada tulisannya, setelah itu buku-bukunya, kalau mbaknya pernah lihat buku, itu dibilang buku-buku. Kalau yang antara satu garis ke garis yang lain, itu buku. Pelafalannya sama. Nah, bahasa Inggris juga punya seperti itu, kayak weather. Weather 1 itu artinya adalah cuaca, yang pertama di sini. Yang lain yang belum nggak bisa lihat, saya ketik ya. Yang ini sama weather, weather. Cara pelafalannya sama. Yang kedua itu artinya adalah apakah. Tapi dia dalam kalimat tidak langsung weather yang apakah dipakai. Kalau weather yang pertama itu artinya cuaca. Oke, kalau right itu sama ya, right. Itu saya buat yang kalau Mbak dan Mas mau punya kamus, biasanya setelah kata itu ada pelafalannya. Nah, beberapa kamus mungkin pelafalannya nggak begitu bagus buatnya. Kalau memang Mbaknya dan Masnya berniat untuk belajar bahasa Inggris, mungkin bisa beli yang kamus Hongi seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk tahu artinya itu nggak apa-apa, membeli yang biasa aja. Atau dari Google juga boleh. Atau search di Google juga boleh. Cara pelafalan weather. Ini terus yang kedua itu right. Oke. Right yang pertama itu artinya menulis. Ini right. Oke. Yang kedua artinya adalah benar. Oke. Pelafalannya sama. Jadi tergantung kalimat. Kalau misalnya saya bilang am I right, berarti itu right yang pertama atau right kedua. Am I right? Atau is it right? Itu right yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, benar. Jadi kalau right yang kedua itu dia harus pakai to be kita gunakan. Kalau right yang pertama tidak pakai to be karena dia kata kerja, right menulis. Oke. Right yang kedua artinya benar. Bye, yes benar. Bye. Benar Mbak. Benar. Masih udah. Nah, weather sama weather itu sama-sama noun. Jadi kalau membedakannya dengan bukan. Weather yang pertama itu kata benda, weather yang kedua itu kayak penyambung, conjunction. Moon dengan apa Mbak Lia? Moon dengan apa Mbak Lia ya? Moon dengan bulan di kalender sama bulan di kalender harusnya month. Ya, benar. Mas Yudhoni benar. M bulan satelit. Kalau bulan di kalender, dia harusnya dibilang gini, month. Jadi moon sama month. 3 months ago. Kita nggak bilang 3 months ago. 3 months ago. Okay. Kita belajar. Terus yang ketiga itu adalah council. Ini sama-sama kata benda. Council yang kedua kata benda.